Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, kita akan membahas tema manajemen likuiditas. Perbankan syariah yang mempunyai peran sebagai intermediasi keuangan antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana tentunya sangat penting menjaga manajemen likuiditasnya, karena hal ini akan berkaitan sekali dengan kondisi penyaluran dana dan juga penghimpunan dana. Dan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sendiri. Jika perbankan syariah mampu memanajemen likuiditasnya, maka semakin banyak masyarakat yang akan percaya untuk menitipkan dananya kepada bank syariah. Manajemen likuiditas sendiri merupakan proses yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mengendalikan berbagai macam kondisi, baik aktiva maupun pasiva, dan proses ini berkaitan dengan instrumen-instrumen yang liquid, yang mudah ditunaikan, yang gunanya nanti untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai jatuh temponya. Biasanya hal ini berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban yang berjangka waktu pendek. Konsep likuiditas sendiri dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Selain itu, juga berkaitan dengan kemampuan bank untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non-tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kondisi di mana perbankan syariah bisa sewaktu-waktu menghadapi suatu permintaan penarikan dana oleh nasabah, di mana nasabah ini bisa melakukan penarikan dananya sewaktu-waktu, sehingga perbankan syariah memang harus ready, harus siap dalam kondisi ini. Selain itu juga untuk menjaga agar perbankan syariah tetap liquid, ya, likuiditasnya terjaga, maka setiap bank ini juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh BI, yaitu wajib menitipkan sebagian dananya di rekening BI atau yang kita sebut dengan giro wajib minimum atau GWM. Lalu mengapa bank syariah perlu memanajemen likuiditasnya? Karena hal ini penting, sebab pengelolaan likuiditas ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank yang khususnya kewajiban jangka pendek. Salah satu contohnya tadi, misalnya dalam kondisi tertentu nasabah menarik dananya dalam jumlah yang besar seperti itu. Jadi bank syariah memang harus siap, harus liquid jika sewaktu-waktu dana itu harus ditarik oleh nasabah. Dalam mengelola likuiditasnya, perbankan syariah memang mengalami beberapa kendala. Kendala ini bisa disebabkan karena memang kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek, kemudian kurangnya akses ke pasar uang, kemudian kendala operasional atau kesulitan dalam mengendalikan likuiditas secara efisien itu sendiri. Hal ini bisa dilatar belakangi kondisi di mana memang perbankan syariah harus selektif sekali dalam memilih instrumen-instrumen terkait dengan pengelolaan likuiditas ini. Tidak semua instrumen bisa diikuti karena memang harus tetap pada koridor prinsip syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang tidak menerapkan sistem pada koridor prinsip syariah ini, sehingga lebih leluasa mengikuti instrumen-instrumen yang dimana
di satu sisi bank syariah mungkin tidak bisa mengikutinya. Nah, untuk beberapa kendala ini memang ada beberapa problem solvingnya. Misalnya saja mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi sekarang sudah mulai banyak memang dana-dana di pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa. Kemudian yang ketiga, ini bisa menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalannya atau imbangan dari servis yang diperolehnya. Jadi memang bisa mengikuti beberapa instrumen yang ada di bank konvensional tapi tanpa menerima bunga sebagai hasil dari penempatan dananya tersebut. Dalam menentukan kebutuhan likuiditas bank syariah, dalam hal ini bank sentral juga menetapkan suatu kebijakan. Ya, dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh bank syariah. Jadi, sebagian aset dari perbankan syariah dengan persentase tertentu harus ditempatkan pada giro wajib minimum di Bank Indonesia. Giro wajib minimum sendiri merupakan primary reserve, ya, salah satu primary reserve yang harus diikuti oleh bank syariah untuk menjadi salah satu instrumen likuiditas bank syariah. Rumus dari GWM sendiri teman-teman bisa lihat pada slide di sini. Dalam mengelola likuiditas bank syariah tentu juga harus mengetahui dan memperkirakan jumlah penarikan-penarikan dana yang mungkin akan dilakukan oleh nasabah dalam waktu-waktu tertentu. Dari mana bank syariah mengetahui atau mengenali kebutuhan dana yang bisa saja ditarik sewaktu-waktu tersebut, yaitu dari pengalaman penarikan pada masa-masa sebelumnya. Nah, ada dua tipe dana yang ditarik sewaktu-waktu, yaitu tabungan wadiah serta dana yang ditarik berjangka atau sesuai dengan jatuh tempo, contohnya saja investasi mudharabah. Pada bank syariah sendiri kurang lebih sama instrumen dan alat likuiditasnya dengan bank konvensional. Yang pertama ada primary reserve atau cadangan primer yang di sini merupakan kas atau saldo Bank Indonesia atau bank lain yang antara lain terdiri dari GWM, giro wajib minimum, kas pada valuta, giro pada bank lain dan lain sebagainya, termasuk clearing. Nah, yang kedua ada secondary reserve. Secondary reserve ini berkaitan dengan instrumen manajemen likuiditas bank syariah melalui pasar uang antar bank syariah. Banyak sekali saat ini instrumen-instrumen manajemen likuiditas pada bank syariah di pasar uang sendiri. Antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian deposito antar bank syariah, kemudian ada sertifikat investasi mudharabah antar bank, kemudian ada fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, kemudian ada juga fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Nah, kedua instrumen ini, baik yang primary reserve maupun secondary reserve, kedua-duanya secara balance harus diikuti oleh bank syariah untuk selalu menjaga likuiditas perbankan syariahnya. Jika tadi yang primary reserve adalah instrumen yang memang sebagian besar adalah instrumen yang menurut kebijakan Bank Indonesia memang harus diikuti. Kalau di instrumen manajemen likuiditas yang secondary reserve ini di pasar uang ini bergantung pada kebutuhan dari bank syariah itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perbankan syariah sendiri adalah lembaga yang harus memang setiap kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah Islam dan terjauh dari kegiatan-kegiatan yang berunsur riba. Begitupun dengan manajemen likuiditas ini sendiri.
di mana instrumen yang harus diikuti oleh perbankan syariah haruslah instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini sudah mulai banyak instrumen-instrumen di pasar uang yang berlandaskan prinsip syariah ini sendiri. Walaupun di sisi lain memang instrumen ini cukup terbatas jika dibandingkan dengan instrumen manajemen likuiditas yang bisa diikuti oleh bank konvensional. Instrumen-instrumen tersebut diantaranya ada sertifikat Bank Indonesia Syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, dan lain sebagainya. Yang dimana instrumen-instrumen ini merupakan secondary reserve yang bisa diikuti perbankan syariah yang bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan syariah dalam jangka waktu pendek dengan risiko yang minim. Demikian penjelasan singkat mengenai manajemen likuiditas pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.